Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran etika akademik dan bisnis. Nah, apa aja sih materi pada pembahasan kali ini? Pada pembahasan kali ini ada 4 materi, yaitu yang pertama, hubungan konsumen dengan produsen, yang kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab, yang ketiga, hak perlindungan terhadap konsumen, dan yang terakhir yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu hubungan konsumen dengan produsen. Nah, sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu konsumen dan produsen? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari konsumen dan produsen itu sendiri. Penjual atau yang biasa disebut dengan produsen merupakan seseorang yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Dan pembeli atau yang biasa disebut dengan konsumen merupakan seseorang yang memakai atau menghabiskan barang atau jasa yang ditawarkan produsen. Secara umum, hubungan antara produsen dengan konsumen dari suatu produk merupakan hubungan yang terus-menerus dan saling berkesinambungan. Hubungan ini terjadi karena adanya saling keterkaitan kebutuhan antara pihak produsen dengan pihak konsumen. Konsumen itu sendiri merupakan stakeholder yang sangat berpengaruh dalam bisnis modern. Bisnis tidak akan mungkin berjalan jika tidak adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuat dan ditawarkan oleh produsen itu. Selanjutnya yaitu hubungan konsumen dengan produsen. Dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan secara tidak langsung dan hubungan secara langsung. Yang pertama yaitu hubungan secara langsung. Hubungan antara produsen dengan konsumen dilaksanakan dalam rangka jual beli. Sesuai dalam pasal 1457 KUH tentang jual beli, maka terdapat beberapa unsur, yaitu unsur yang pertama yaitu unsur perjanjian, yang kedua penjual dan pembeli, yang ketiga harga, dan yang terakhir yaitu barang. Untuk lebih sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat sesuai dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama sepakat mereka yang mengikatkan diri, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perkaitan, yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang keempat suatu sebab yang halal. Selanjutnya yaitu hubungan tidak langsung. Pada awal sejarah manusia, transaksi bisnis terjadi secara langsung antara produsen dan konsumen. Seiring dengan berjalannya revolusi industri, transaksi usaha berkembang ke arah hubungan yang tidak langsung melalui suatu mata rantai distribusi dari pelaku usaha, kemudian disalurkan kepada agen, lalu ke pengajar, dan baru sampai kepada konsumen. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungannya masalah hukum antara pelaku usaha, penyedia barang, dan penyelenggara jasa dengan konsumennya masing-masing termuat dalam yang pertama KUH Perdata, terutama dalam buku kedua, ketiga, dan keempat. Yang kedua KUHD buku ke-1 dan buku kedua. Yang ketiga yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat kaidah-kaidah hukum bersifat perdata tentang subjek-subjek hukum, hubungan hukum, dan masalah antara penyedia barang atau penyelenggara jasa tertentu dan konsumen. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Layanan pelanggan atau yang biasa kita sebut dengan customer service merupakan profesi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau jasa. Adanya customer service ini menjadikan salah satu barisan terdepan dalam menjadikan pelanggan, baik pelanggan yang memberikan saran, komplain, maupun bertanya seputar detail produk atau jasa yang ditawarkan.
Pelayanan merupakan aspek yang sangat penting dalam kemajuan sebuah organisasi. Aktivitas pelayanan tidak hanya sekedar sebuah kegiatan melayani pelanggan, tetapi juga pemenuhan konsep-konsep pelayanan yang prima. Kualitas pelayanan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan, baik yang memproduksi barang maupun jasa pelayanan. Dimensi yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengukur kualitas pelayanan publik menurut Pesalong 2013-135, yaitu yang pertama, tampilan merupakan kualitas pelayanan yang berupa tampilan fisik. Yang kedua, kehandalan merupakan kemampuan dan keandalan untuk menyediakan jasa pelayanan yang terpercaya dan akurat. Yang ketiga, yaitu responsiveness atau ketanggapan, merupakan kesanggupan karyawan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat, yaitu jaminan atau assurance, merupakan kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan konsumen. Dan yang terakhir, yaitu empati atau peduli, merupakan sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pelayanan pelanggan. Yang pertama yaitu melalui panggilan telepon. Seringkali ketika seseorang menghadapi permasalahan terkait produk atau jasa, mereka akan merasa panik dan ingin cepat mendapatkan solusinya. Sehingga hal pertama yang mereka lakukan adalah mencari nomor telepon customer service dari produk tersebut. Misalnya, jika kita membeli suatu barang namun barang tersebut tidak lengkap, maka kita akan menghubungi customer service dari toko tersebut. Yang kedua yaitu melalui live chat di website. Layanan ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan obrolan langsung dengan customer service di suatu bisnis. Pasti sebagian besar dari Anda pernah mengakses website di mana terdapat jendela obrolan yang muncul di pojokan bertuliskan, "Hai, saya Nabila, ada yang bisa saya bantu?" Ketiga yaitu melalui respon suara secara interaktif. Layanan ini memudahkan para pelanggan untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya terkait dengan produk atau jasa suatu bisnis. Contoh dari pelayanan pelanggan respon suara interaktif ini yaitu jika Anda memiliki keluhan tidak dapat membayar tagihan secara online, kemudian layanan ini akan menjawab seperti, jika Anda ingin membayar tagihan, tekan 1 dan ikuti langkah selanjutnya. Yang keempat, melalui email. Meskipun layanan ini terbilang sangat lama dibandingkan dengan media komunikasi sosial yang lain, namun kehadirannya masih populer hingga sekarang. Dengan menggunakan email, pelanggan dapat menyampaikan keluhan mereka sambil mengikuti rapat atau menyelesaikan pekerjaan yang lain. Materi yang ketiga yaitu hak perlindungan terhadap konsumen. Konsumen itu sendiri merupakan pemakai barang atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun untuk orang lain, dan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk diperdagangkan. Tujuan perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen untuk mengonsumsi barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Hak-hak konsumen yang harus dipenuhi menurut UU Perlindungan Konsumen yaitu ada 5. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
Hak yang ketiga yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Hak yang keempat yaitu hak untuk didengar pendapatnya dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakannya. Dan hak yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jika hak-hak ini tidak dipenuhi, maka konsumen akan merasa dirugikan dan dapat mengajukan gugatan. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan melalui pengadilan atau luar pengadilan. Selanjutnya yaitu materi yang keempat atau materi yang terakhir, yaitu bisnis dan perlindungan konsumen. Dari sudut pandang ekonomi, produsen sebagai penghasil barang dan konsumen sebagai pengguna barang akan berbeda halnya dengan aspek sosiologis, di mana hubungan produsen dengan konsumen semakin renggang. Akibatnya dari sistem pasar bebas. Hal ini disebabkan konsumen tidak mengetahui dengan jelas siapa yang memproduksi barang yang mereka peroleh. Dilihat dari sisi ini, maka posisi setiap produsen dan konsumen semakin tidak seimbang. Produsen berada pada titik yang selalu diuntungkan di tengah keterbatasan pengetahuan konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya yaitu prinsip perlindungan konsumen. Asas-asas perlindungan konsumen dalam regulasi bisnis kebangkitan di dunia industrialisasi pada akhirnya melahirkan banyak sistem ekonomi di dunia ini, seperti kapitalis, sosialis, dan lain sebagainya. Setiap sistem ekonomi memiliki teori-teori baik berupa prinsip maupun cara atau metode memproduksi. Tujuan produksi, pertukaran, transportasi, manajemen, audit keuangan, dan konsumsi. Dalam regulasi bisnis Islam, terutama aturan-aturan yang mengatur secara terperinci kegiatan ekonomi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Perlindungan konsumen dalam regulasi bisnis Islam dapat dikelompokkan pada kegiatan berikut. Yang pertama, regulasi produksi. Prinsip yang fundamental dalam ekonomi Islam yang ingin dicapai yaitu terbentuknya hasil-hasil produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan kemaslahatan. Kegiatan produksi dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan manusia, yaitu yang pertama kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, kebutuhan sekunder seperti barang-barang mewah dan lain sebagainya. Regulasi yang kedua yaitu regulasi perdagangan. Regulasi perdagangan merupakan kegiatan bisnis yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Dalam kegiatan ini, perdagangan banyak lembaga, individu, dan faktor lainnya yang terlihat diantaranya distributor, agen, pengajar, penjual, sampai faktor penunjang. Regulasi ketiga yaitu regulasi konsumsi. Dalam teori konsumsi modern, rasionalisme ekonomi merupakan dasar masyarakat mengkonsumsi barang, makanan, dan jasa. Rasionalisme ekonomi beranggapan bahwa konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan, pemanfaatan semaksimal mungkin dengan mempertimbangkan rasio. Selanjutnya yaitu perlindungan konsumen terhadap produk halal. Produk halal yang menjadi pokok konsumsi masyarakat sehari-hari merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam regulasi bisnis sejak dari bahan baku, distribusi, hingga mengkonsumsinya. Produksi bahan makanan dari bahan olahan yang halal dalam hukum Islam sangat digariskan dengan tegas. Hal ini mengandung arti setiap kegiatan produksi makanan harus berpegang kepada prinsip produk halal yang telah digariskan oleh syariat Islam. Berikut ini adalah beberapa sumber yang saya ambil untuk materi ini. Yang pertama yaitu UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Yang kedua, Bartones K 2000, pengantar etika bisnis Yogyakarta Kanisius. Yang ketiga, Indonesia Tempo, hubungan produsen dan konsumen. Dan yang terakhir yaitu Siahaan NHT, hukum konsumen, perlindungan konsumen dan tanggung jawab produsen. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Rianto, NIM 2111100002992 dari kelas MC. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah.